Sebagian besar cewek berusaha untuk minta penjelasan, kadang bahkan sampai memohon-mohon agar gak ditinggalkan. Tentu ada banyak faktor yang membuat seseorang begitu melekat pada sesuatu. Mungkin karena trauma di masa lalu, pola asuh, lingkungan. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Jadi sangat kompleks dan gak bisa kita judge langsung. Tapi beberapa orang mungkin bingung apa yang harus dilakukan agar bisa segera berdamai dengan keadaan itu. Jadi, kita bahas yuk. Pertama, disconnect and reconnect. Disconnect sama semua hal tentang mantan. Sosial media, nomor HP, barang-barang kenangan sebaiknya dihilangkan untuk sementara. Untuk sementara aja. Iya, nanti kalau sudah berdamai bisa dibuka kembali. Ini menghindari kita agar nggak melakukan pengulangan memori terhadap semua hal tentang dia yang bikin kita sulit buat move on. Gak perlu terlalu mikirin respon orang lain karena dirimu sendiri sedang butuh pertolongan saat ini. Jadi pastikan dulu dirimu selamat, baru pikirkan orang lain. Reconnect dengan orang-orang terdekat yang bisa memberimu dukungan. Support system yang baik sangat diperlukan dalam kondisi seperti ini. Entah keluarga, sahabat, teman, atau mungkin tenaga-tenaga profesional yang bisa mendukung kita. Gak apa-apa. Next, journaling. Mencatat apa yang kita pikirkan saat kondisi gak baik-baik aja, membantu kita untuk melihat diri kita sebagai pengamat. Membantu kita agar gak membenarkan semua yang kita pikirkan, menghindarkan kita dari overthinking, dan mempermudah kita untuk bersikap netral. Langkah ketiga, lakukan sesuatu yang membuatmu bahagia. Melakukan sesuatu yang membuat kita bahagia bukan berarti menuruti semua yang kita inginkan. Tapi, lakukan sesuatu yang menurutmu bermakna. Misalnya olahraga yang mampu mengeluarkan hormon endorfin, liburan bareng sama sahabat, atau berkumpul bersama keluarga. Apa aja yang membuatmu merasa bermakna. Keempat, lakukan sesuatu yang membuatmu bersyukur. Nah, ini berkaitan dengan poin ketiga. Kita sering salah mengartikan bersyukur dengan melihat orang lain yang lebih menderita. Padahal, rasa syukur muncul ketika kita membantu orang lain dan ternyata hal itu sangat bermakna untuknya. Contohnya, pay it forward sama siapapun yang kelihatannya nggak baik-baik aja, membelikan bapak-bapak tukang becak brownies kesukaan kita, atau yang lain. Perasaan bahagia yang kita rasakan akan bertahan lebih lama. Berarti nggak boleh beli atau makan sesuatu yang kita suka. Boleh, asal nggak berlebihan. Karena bahagia yang kita rasakan saat mendapatkan sesuatu berasal dari dopamin yang hanya bersifat sementara. Jadi sebaiknya nggak sering dilakukan. Terakhir, lakukan pola hidup sehat. Banyak orang yang nggak sadar kalau mood kita bisa sangat dipengaruhi oleh pola hidup kita sehari-hari. Orang yang patah hati lalu tidurnya kurang dan sering di atas tengah malam, makannya sembarangan, kemungkinan besar akan semakin uring-uringan. Jadi mengubah dan menjaga pola hidup sehat juga membantu proses healing kita. Itu dia 5 langkah yang perlu kita lakukan saat putus. Semoga bermanfaat dan berkah buat kita semua. Let's be better together, bestie.